Ini ada data yang berbeda semua. Nilainya 35, 40, 50, 80, 100. Maka kita bisa membuat perankingan mulai dari nilai terkecil dengan peringkat 1 sampai nilai terbesar dengan peringkat ke N. Atau dibalik, peringkat yang besar, data yang terbesar dengan nilai ranking 1, kemudian data terkecil dengan ranking ke N, ya, bisa saja. Contoh misalnya Anda membuat posisi juara kelas itu kan yang nilainya terbesar malah ranking 1, ya. Kemudian ke bawahnya, dan seterusnya. Ini salah satu contoh, bisa dari yang kecil ke besar, bisa dari besar ke kecil, yang jelas diurutkan. Kemudian yang jadi masalah bagaimana kalau misalnya ada data yang nilainya sama. Jadi dari peringkat 1, 2, 3, sampai 5 tadi ada data yang bernilai sama. Mungkin untuk data yang rankingnya paling rendah ya tetap, data yang nilainya paling rendah ya rankingnya tetap 1. Sementara data yang tertinggi nilainya rankingnya adalah yang ke N, atau di sini karena N-nya 5 atau dibalik boleh saja. Tapi kita perlakukan bagaimana untuk yang data yang nilainya sama. Oke. Karena di sini untuk data yang bernilai sama berada pada urutan kedua dan ketiga, maka kepada data yang nilainya sama ini diberikan rata-rata, ya, peringkat rata-rata dari posisi mereka. Jadi yang terkecil tetap 1, kemudian yang kedua dan 3 ini karena nilainya sama maka dia akan diberikan peringkat rata-rata, yakni 2,5. Jadi ini nanti dikasih 2,5, ini dikasih 2,5, kemudian selanjutnya setelah 3 berarti kan 4 dan 5 tetap sama. Jadi hasilnya nanti akan seperti ini. Jadi peringkat 1 untuk yang nilainya terendah, kemudian yang kedua dan 3 karena nilainya sama masing-masing diberikan peringkat 2,5, ya. Hasil dari setengah kali 2 plus 3 ini. Kemudian yang lain atasnya berarti peringkat keempat dan peringkat kelima. Oke. Nah, contoh pemakaian misalnya kita ingin melakukan penelitian pada penggunaan model sosialisasi yang dipakai untuk sosialisasi terkait dengan pembangunan jalan tol misalnya. Kan sebelum dan sesudah sosialisasi ini mesti perlu dilihat berapa yang setuju sebelum program sosialisasi dan berapa yang setuju setelah program sosialisasi. Nanti kalau yang setuju itu makin banyak, ya berarti kita beri tanda plus, sementara kalau yang setuju malah berkurang, nanti kita kasih tanda min. Kalau yang sebelum dan sesudah itu ternyata banyaknya yang setuju itu sama saja, yang sama nanti kita drop. Ya, jadi untuk mengerti atau untuk mengetahui apakah program sosialisasi tadi berguna dalam merubah persepsi masyarakat, yang tentu yang kita lihat yang ada perubahan, mau perubahan positif ataupun perubahan negatif, nanti kita akan lihat. Nah, N-nya nanti berarti yang kita lihat yang berubah saja. Jadi misalnya ini ada 8 kelompok, kemudian ternyata ada satu kelompok yang sama, maka kelompok yang sama ini kita drop. Yang N-nya nanti akan berkurang, bukan 8 tapi 7. Maka peringkatnya juga nanti akan bergerak dari 1 sampai 7. Ya, contoh ini misalnya yang kita lihat itu selisihnya kita lihat ya, ini 6, kemudian 0, min 3 dan seterusnya. Yang kita lihat atau kita laksanakan pada peringkingannya itu adalah angka-angka tanpa tanda. Jadi di sini nanti yang tanda-tanda ini kita hapuskan, ya, atau kita cari harga mutlaknya kan sama saja, tandanya akan hilang. Kemudian kita peringkat
terhadap nilai mutlak dari selisih. Ya, nilai mutlak dari selisih kita peringkat, caranya seperti tadi, yang datanya sama kita berikan peringkat rata-rata, kemudian dia bergerak dari kecil ke besar. Ya, ini salah satu contoh bagaimana kita menggunakan proses data peringkat. Jadi yang tadi bukan data peringkat, kemudian kita bikin pemeringkatan data supaya penghitungannya menjadi lebih sederhana dan lebih cepat. Daripada saya harus menghitung 16 kuadrat, 7 kuadrat, 5 kuadrat, 12 kuadrat, kan enak kalau saya menghitung paling tinggi hanya 7 kuadrat. Ya. Yang lainnya menjadi lebih mudah. Jadi ini contohnya penggunaan peringkat itu gunanya untuk menyederhanakan perhitungan. Ya. Oke. Nah, proses penghitungan terhadap data-data peringkat ini kita namakan dengan uji Wilcoxon. Ya. Datanya terdiri dari N aksen data berpasangan. Jadi terhadap orang-orang yang sama ditanya sebelum pemberlakuan sosialisasi maupun setelah pemberlakuan sosialisasi. Persetujuan mereka kita catat ya, jumlah yang tadi setuju berapa orang ya, kemudian setelah sosialisasi berapa orang. Ini merupakan sampel acak ya, dari seluruh populasi. Jadi kita ngambil sampelnya ini tidak kita pilih-pilih sebelumnya ya. Jadi kita asal mengambil dengan probabilitas yang sama. Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel, itu namanya sampel acak. Kemudian misalkan DI, ya, DI itu selisih dari YI min XI, kemudian kita cari nilai mutlaknya. Terhadap nilai mutlak DI ini selanjutnya kita hilangkan yang nilainya 0. Jadi yang sama saja sebelum dan sesudah sosialisasi kita hilangkan, maka ukuran sampelnya yang tadinya N aksen itu akan berkurangnya sebanyak data-data yang nilainya 0, sehingga dari tadinya N aksen berubah menjadi N. Nah, terhadap jumlah barang yang baru ini, ukuran sampel yang baru ini kita buat perankingan. Dan berikan peringkat rata-rata untuk data yang nilainya sama. Nanti setelah selesai, nilai mutlak DI ini diberi tanda plus jika XI kurang dari YI dan diberi tanda negatif jika XI lebih besar dari YI. Ya. Jadi nanti kalau setelah sosialisasi itu lebih banyak dari sebelum, kasih tanda plus. Kalau setelah sosialisasi lebih kecil dari sebelum sosialisasi, kasih tanda min. Ya, ini tadi contohnya. Jadi nanti statistik ujinya adalah jumlahan yang lebih sedikit di antara plus dan min. Jadi ini tadi nilai mutlak dari DI kita peringkat mulai dari 1 sampai 7. Kemudian yang nilainya plus ya, nanti peringkatnya juga jadi plus, yang nilainya negatif pada peringkat menjadi negatif. Ya, demikian seterusnya. Ya. Kemudian kita akan dapatkan statistik ujinya. Statistik ujinya pilih aja di antara tanda plus dan min ini mana yang lebih sedikit. Ternyata di sini yang lebih sedikit kan tanda plus. Nanti statistik ujinya kita pakai tanda plus, yakni 7 tambah 3, ya, 10. Oke. Nah, rumusan hipotesisnya bisa kita bikin dalam berbagai macam, ya. Bisa uji dua sisi maupun uji satu sisi, kiri maupun kanan. Hasilnya nanti akan sama, kesimpulannya nanti akan sama. Misalkan kita bikin rumusan hipotesisnya yang dua sisi, ya. Berarti nolnya median DI sama dengan 0. Artinya yang tanda plus sama banyak dengan tanda min melawan H1 yang
tanda plusnya tidak sama dengan tanda min, berarti nanti DI-nya tidak sama dengan 0 ya. Jadi H0 DI sama dengan 0 melawan H1-nya DI tidak sama dengan 0. Statistik ujinya, jika RI adalah nilai peringkat datum yang bertanda plus ya. Jadi kumpulan angka-angka tadi disebut data, angka-angkanya sendiri disebut datum. Jadi kumpulan datum-datum itu adalah data. Jadi data itu kumpulan datum ya. Jika RI adalah nilai peringkat datum yang bertanda plus, kenapa? Kita cari aja minimum dari tanda plus dan min. Kalau lebih sedikit tanda plus ya berarti statistik ujinya jumlah peringkat bertanda plus. Jika nanti tanda minnya lebih sedikit ya statistik ujinya jumlah peringkat yang bertanda min. Ya, karena di sini tanda plusnya lebih sedikit ya, maka statistik ujinya adalah jumlahan RI, di mana RI-nya adalah peringkat datum yang bertanda plus. Kriteria ujinya, karena ini uji dua sisi, berarti alfanya kita bagi dua, di kiri setengah alfa, di kanan juga setengah alfa luasannya. Nah, kuantilnya menjadi W setengah alfa di kiri dan kuantil 1 min setengah alfa di kanan. Jika alfanya 5%, kriteria ujinya tolak H0 jika T-nya kurang dari W 0,025 atau T-nya nanti melebihi dari kuantil 0,975. Nah, masing-masing kuantil W setengah alfa maupun W1 min setengah alfa ini adalah kuantil dari tabel Wilcoxon ya. Nanti bisa dilihat di buku Conover atau Daniel yang belakang itu ada ya. Contohnya ini ya, tabel A6 di Wilcoxon ini di bagian tambahan yang ada di paling ujung ya, ujung buku ya. Halaman paling akhir itu ada. Ini nanti dia akan menerangkan untuk berbagai N, ukuran sampelnya, dan berbagai kuantil, nilai kuantil. Ya. Di sini misalnya pada N sama dengan 7, dengan kuantil 0,025 kan kita peroleh angka 3. Jadi nanti di sini W setengah alfa, atau W, kalau alfanya 5%, setengah alfanya kan 0,025. Jadi W setengah alfanya nanti kita dapat 3. Nah, untuk W1 min setengah alfanya, nanti rumusnya adalah N kali N plus 1/2 dikurangi W setengah alfa. Jadi nanti batas kirinya 3, batas kanannya nanti 28 min 3. Ya, seperti itu. Jadi nanti batasnya antara 3 sampai 25. Oke. Sorry. Ya. Nah, kita kembali ke slide. Ya, jadi setelah kita tadi mendapatkan datanya, nanti kita masukkan ke dalam W setengah alfa, yakni 3 tadi, dan W1 min setengah alfanya 28 min 3. Ya. Pada tabel Wilcoxon yang P-nya di atas setengah kan tidak dapat kita dapatkan ya. Tadi kayak 0,0975 itu tadi kan tidak ada di situ ya. Nah, caranya kita masukkan pada rumus pendekatan di sini untuk P di atas 0,5. Contoh misalnya mencari W 0,975. 0,975 itu artinya kan 1 dikurangi 0,025. Rumusnya adalah N kali N plus 1/2, di mana N kali N plus 1/2 bisa Anda hitung sendiri atau Anda lihat di tabel tadi yang paling kanan. Dikurangi dengan W setengah alfanya tadi, W 0,025 tadi. Jadi kalau tadi ini ketemu 28, ini tadi ketemu 3, ya berarti nanti W 0,975 ketemunya 25 misalnya. Jadi ini sebagai kuantil 0,0975, ini sebagai kuantil 0,025-nya. Kemudian kalau N-nya di atas 20, kalau N-nya di atas 20, maka kuantil ke P-nya didapat dengan pendekatan
N kali N plus 1 per 4 ditambah dengan XP kali akar N kali N plus 1 kali 2N plus 1 per 24. Ya. XP-nya adalah kuantil normal standar. Jadi kalau misalnya terkait dengan P5% ya ini kan terkait dengan nilai 1,645. Ya. Nanti Anda bisa lihat. Ini berlaku kalau N-nya di atas 20 untuk statistik Wilcoxon-nya. Ya. Oke. Ya. Nah, karena tadi N-nya cukup kecil, yakni 7, maka kita bisa menggunakan tabelnya. Ya. Dari tabel ini kita bisa lihat kalau alfanya 5%, berarti setengah alfanya 0,025 terkait dengan N7 adalah 3. Berarti kuantil atasnya 1 min setengah alfanya berarti 28 kurangi 3 ya. 28 kurangi 3 jalan adalah 25. Kesimpulannya, karena T hitung kita tadi 10, ya, jumlah peringkat yang bertanda plus tadi kan 7 tambah 3, 10. Dan angka 10 itu berada di antara 3 sampai antara 3 dan 25, maaf ya. Angka 10 itu berada antara 3 dan 25. Berarti kita nggak bisa nolak H0. Kan H0 ditolak kalau kurang dari 3 atau lebih besar dari 25. Berarti kesimpulannya H0 gagal tolak. H0 gagal ditolak. Atau konsekuensinya H0 kita terima. Awas, cuma penerimaan H0 tidak berarti H0 benar loh ya. Cuma data-data tidak kuat untuk menolaknya. Jadi H0 tidak bisa kita tolak. Artinya apa? Bahwa data sampel tidak menunjukkan perbedaan secara nyata. Untuk pendapat masyarakat yang setuju sebelum program dan pendapat masyarakat yang setuju sesudah program sosialisasi. Ya. Jadi di sini program sosialisasi tidak bisa merubah secara nyata yang tadinya tidak setuju menjadi setuju. Ya. Berarti perlu semacam evaluasi, mungkin programnya yang keliru ataukah orang-orangnya yang bertugas yang kurang menguasai materi. Ya. Bisa kita pertimbangkan nantinya. Nah, perbedaan yang ada tadi kan tidak sama persis. Ya. Perbedaan yang ada hanyalah faktor kebetulan sampel saja. Jadi mungkin kalau sampelnya yang kita ambil bukan orang itu atau mungkin diganti dengan orang yang lain, mungkin hasilnya banyak yang sama dibandingkan yang tidak. Jadi ya tadi ada ya perbedaan-perbedaan itu tidak terlalu signifikan. Yang kedua, kita bisa menguji rata-rata dari dua populasi yang berbeda. Contoh tadi adalah populasi tunggal. Nah, sekarang kita ingin melihat rata-rata kalau data sampelnya itu kita ambil dari dua populasi yang beda. Contohnya populasi laki-laki dan perempuan itu populasi yang beda. Populasi orang Jakarta dengan penduduk di luar Jakarta itu populasi yang beda. Sampel diambil dari dua populasi yang berbeda, masing-masing sampel berukuran N dan M. Jadi di sini ukuran sampelnya boleh saja tidak sama. Apalagi kalau sampel diambil dari proporsional random sampling kan otomatis penduduk yang padat diambil lebih banyak dari penduduk yang kurang padat. Jadi sampel diambil dari dua populasi yang berbeda dengan ukuran yang boleh berbeda. Jadi boleh beda, boleh sama. Di sini misalnya ukuran sampel yang dari populasi 1 itu sebanyak N, sementara populasi yang kedua kita ambil sampel sebanyak M. Selanjutnya dibuat pemeringkatan pada sampel gabungan. Jadi di sini nanti sampel-sampelnya sebelum diperingkat kita pisahkan, kemudian untuk urusan pemeringkatan kedua sampel ini kita gabung menurut besarnya ya. Jadi di sini urutannya biar di sini saja, cuma nanti ketika kita memberikan peringkat itu kita perhatikan urutannya ya. Urutan dari yang terkecil sampai urutan yang terbesar tidak memandang dari mana sampel
berasal. Oke. Rumusan hipotesisnya bisa tadi satu sisi atau bisa dua sisi. Kalau dua sisi bentuknya seperti ini. Jadi H0 rata-rata kelompok 1 sama dengan rata-rata kelompok 2 melawan rata-rata kelompok 1 tidak sama dengan rata-rata kelompok 2. Jadi nanti di sini alfanya terbagi 2, kiri dan kanan. Kalau uji sisi kiri, kita lihat di sini. Sisi kiri itu artinya tandanya kurang dari di H1-nya. Berarti H0-nya EX lebih besar atau sama dengan EY. Jadi tanda sama dengannya itu ikut yang H0 ya. Melawan H1-nya EX kurang dari EY. Uji sisi kanan berarti rata-rata kelompok X tidak lebih dari rata-rata kelompok Y melawan H1-nya rata-rata kelompok X lebih besar dari rata-rata kelompok Y. Kemudian statistik ujinya, kita misalkan jumlahan dari peringkat XI, jadi RIXI itu maksudnya adalah peringkat ke I pada data ke I. Ini yang kita lihat nanti peringkat-peringkatnya. S-nya adalah jumlahan dari peringkat yang ada di XI. Jika tidak ada datum yang nilainya sama, berarti semuanya beda, atau yang bernilai sama jumlahnya sedikit, ya, atau jumlahnya yang sama sedikit saja, maka statistik ujinya bisa kita pakai T sama dengan jumlahan peringkat XI, I-nya berjalan 1 sampai N. Jadi misalnya tadi XI menyatakan populasi 1, ya berarti nanti ini jumlahan sampel-sampel yang berasal dari populasi 1. Kemudian jika terdapat banyak datum yang bernilai sama, jadi nanti yang kalau Anda mendapati banyak datum yang nilai sama kan berarti N-nya berkurang banyak. Maka statistik ujinya adalah jumlah peringkat yang ada di sampel pertama dikurangi dengan setengah kali N, N-nya ukuran sampel di kelompok pertama, dikalikan dengan N besar plus 1. N besarnya itu adalah N plus M. Jadi N besarnya itu adalah gabungan dari sampel 1 dan sampel 2. 1 dibagi ini. Dengan sigma RI kuadrat ini menyatakan jumlahan kuadrat dari semua data berperingkat pada sampel gabungan sebanyak N tadi. Jadi ini adalah kuadrat dari data berperingkat, kemudian kita jumlahkan, kita kalikan dengan N kali M dibagi dengan N besar kali N-1. Awas di sini ada 2 N, ya. N kecil ukuran sampel, N besar ukuran sampel gabungan, jadi N plus M di sini nanti yang besar. Daerah penolakan dibandingkan nanti dengan tabel distribusi normal. Jika T1 ini nanti berkaitan dengan kuantil P, maka nanti P value-nya adalah 1 min P. Jadi nanti tinggal 1 min P bandingkan aja dengan alfanya. Kalau nanti nilai 1 min P kurang dari alfa, nilai dari 1 min P-nya kurang dari alfa, maka tolak H0. Jadi maksudnya ini bukan nilai 1 dikurangi P, tapi kuantilnya ya. Coba kita lihat atau kita berikan perbaikan ya. Jika T1 berkaitan dengan kuantil P, maka P value adalah kondisi kuantil, ya, kondisi kuantil 1 min P aja. Ya nanti Anda nggak salah tebak. Value-nya adalah peluang atau besarnya peluang
berkaitan dengan kuantil 1 min P ya, misalnya seperti ini. Nah, tolak H0 jika nanti P value-nya kurang dari 1 min alpha, ya, selain itu nanti H0 diterima. Oke. Value 1 min P. Oke. Kemudian di sini kriteria penolakan H0-nya jika kuantil atas tidak tersedia pada tabel. Ya. Jadi tadi kan yang sini kan kalau tersedia di tabel, kalau tersedia di tabel. Gimana kalau misalnya angka-angka kuantilnya tidak tersedia di tabel? Jika kuantil atas tidak tersedia pada tabel, maka dapat dicari rumus pendekatan. Kuantil 1 min P-nya adalah N kali N plus M plus 1 atau N besar plus 1. N besar plus 1, N besarnya adalah N plus M. Dikurangi dengan kuantil P. Nah, kuantil perkiraan jika tidak ada datum yang bernilai sama, ini tadi kan untuk yang datum yang ada nilai samanya. Sekarang kalau untuk datum yang untuk data yang tidak ada datum yang bernilai sama, jadi semuanya berbeda, N atau M-nya akan lebih besar dari 20. Ya. Maka di tabel jelas tidak ada lagi, maka perlu kita perkirakan. Jadi perkiraannya besarnya adalah N kali N besar plus 1 dibagi 2 ditambah ZP kali akar NM kali N besar plus 1 dibagi 12. Ini untuk uji Mann-Whitney ya. Kalau yang tadi pertama kan untuk uji Wilcoxon. Sekarang untuk ini pendekatan untuk uji Mann-Whitney. Jika ada banyak datum bernilai sama dalam data, maka T1 digunakan sebagai pengganti T. Dan T1 kira-kira merupakan variabel acak standar, ya, normal standar, maaf, yang nilainya diberikan dalam tabel normal standar atau normal baku. Nah, sebaliknya kalau Anda ingin mengganti statistik T-nya diganti dengan yang lain, Anda bisa menggunakan yang disebut dengan kuantil atas. Nanti statistik ujinya didefinisikan sebagai N kali N plus 1 min T. Jadi nanti uji kiri berubah uji kanan berubah uji kiri. Ya. Oke, supaya tidak rancu, Anda gunakan T dulu saja. Tidak usah gunakan T action. Kecuali kalau Anda pengen nyoba-nyoba juga boleh. Nanti hasilnya, kesimpulannya juga akan sama. Ya, cuma kriterianya nanti harus dibalik. Oke. Kriteria keputusannya, ya, keputusan bergantung pada bentuk hipotesisnya. Apa uji satu sisi, apa uji dua sisi, apa uji sisi kiri maupun uji sisi kanan. Kalau rumusan hipotesisnya berupa uji dua sisi, berarti tolak H0 jika T-nya kurang dari kuantil setengah alfa atau T-nya melebihi kuantil 1 min setengah alfa. Selain itu, H0-nya bisa kita terima. Kalau hipotesis Anda adalah uji satu sisi kiri, maka nilai T yang kecil akan mengindikasikan bahwa H1 benar. Maka tolak 0 jika T-nya kurang dari kuantil alfa. Jika tidak, berarti 0 diterima. Kemudian kalau hipotesisnya dari Anda itu adalah uji hipotesis untuk satu sisi kanan, ya, hipotesisnya adalah satu sisi kanan, maka nilai T yang besar, atau kalau Anda pakai aksen ya berarti T aksen yang kecil, kan terbalik di sini kan. Maka kalau T yang besar akan mengindikasikan H1 benar. Maka tolak H0 jika T-nya melebihi dari W1 min alpha. Uji sisi kanan kan. Atau T aksennya
kalau T-nya uji sisi kanan berarti T aksen kan uji sisi kiri. Jadi kalau T-nya sangat besar atau T aksennya yang sangat kecil. Selain itu H0 diterima. Nah, Anda boleh memilih salah satu statistik ujinya T saja ya. Ini tadi hanya kalau Anda memilih T aksen. Jadi pilihlah salah satu aja sini T-nya. Hasilnya sama kalau Anda milih T aksen silahkan, cuma hasilnya sama, prosesnya yang beda ya. Jadi yang satu di sisi kanan, yang satu di sisi kiri. Contoh, ini lebih mudah untuk dilihat ya. Percobaan sederhana dirancang untuk melihat apakah batuan di daerah A cenderung memiliki tingkat kekerasan yang sama seperti batuan yang ada di daerah B. 4 potongan sampel ya, berupa batuan ya, dikumpulkan di area A dan 5 potongan sampel dari batuan ini dikumpulkan di area B. Untuk menentukan mana di antara dua keping yang lebih keras, ya, dua keping ini kita gosok dengan sebuah benda padat, ya, maka batuan yang mengalami kerusakan lebih sedikit, ya berarti dia lebih keras dari keduanya. Nah, dengan cara ini ke-9 buah batuan nanti kita perbandingkan, ya, kemudian kita urutkan menurut kekerasannya. Peringkat 1 diberikan untuk bantuan yang terlembut atau yang paling tidak keras sampai ke peringkat tertinggi untuk batuan yang paling keras. Misalkan hasil percobaan kita menghasilkan seperti ini, peringkat 1 sampai peringkat 1 sampai 9. Ternyata hasilnya peringkat 1 itu ya, berasal dari daerah A, kemudian yang kedua berasal dari A, yang ketiga berasal dari A, kemudian peringkat keempat dari B, peringkat kelima dari A, dan seterusnya berasal dari B. Rumusan hipotesisnya, batuan area A dan B memiliki kekerasan yang sama. Nah, satunya berarti sebaliknya dari H0, batuan dua daerah tersebut tidak memiliki kekerasan yang sama atau memiliki kekerasan tidak sama. Nah, statistik ujinya kita ambil saja jumlah ranking jajaran batuan dari yang jumlahnya paling sedikit ya. Paling sedikit kan kalau dari data itu kan ambil dari daerah A. Kita lihat keputusannya tolak H0 jika T-nya kurang dari W' alfa atau T-nya melebihi dari W1 min setengah alfa. Selain itu H0 kita terima. Dari pengolahan data, ya, T-nya jumlah peringkat dari A, ya, jumlah peringkat dari A, kalau Anda lihat di sini, jadi jumlahnya kan 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 5. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 5. Jadi kalau kita hitung ada 11, maka batas daerah kritis dua arah pada tabel Mann-Whitney dengan N4 dan M5 dengan ukuran signifikansinya adalah alfa per 2 berarti 0,025. Kita peroleh di sini ya, di tabel Mann-Whitney ya, jadi N-nya 4, kemudian P-nya 0,05 ini ya, sesuaikan dengan M5 ya, di sini kita dapatkan angka 12. Angka 12 di sini ya. Oke. Jadi kita peroleh W setengah alfanya 12 dan W1 min setengah alfanya dari rumusan tadi ya, kita temukan 40 dikurangi 12 ya. 40 kurangi 12 tidak lain adalah 28. Jadi yang satu kiri 12, yang yang di atas pakai rumusan ini. N kali N plus M plus 1 dikurangi WP. Jadi tadi kan N-nya 7 kan. Yang satu berapa tadi? Oh, 4 dan 5, sorry, maaf. Berarti yang satu 4, yang satunya 5 ya. Berarti 9 plus 1 kan 10 ya. Yang 4 kali
4 kali 10. 40 ya, dikurangi BP ya. Ya, di sini nanti Anda bisa lihat ya, 40 dikurangi BP, BP-nya ketemu 12 ya, ketemu 28. Kita lihat T kita 11 ya, 11 itu kurang dari 12 ya, berarti kesimpulannya karena yang mengatakan keduanya sama keras kita tolak ya, karena ternyata T hitung kita 11 ya, kurang dari 12 menghasilkan penolakan 0. Berarti daerah A dengan daerah B tidak sama keras. Tidak sama keras karena ternyata daerah A lebih lunak daripada daerah B. Karena peringkat dari A kan hanya lebih sedikit daripada yang ada di daerah B. Oke. Jumlahnya peringkat daerah A kan cuma 11, daerah B-nya kan mulai dari 9, 8, 7, 6, dan 4. Contoh yang lain, misalkan saya punya anak-anak yang berasal dari desa dan dari kota. Saya ingin menguji fisik anak desa dengan fisik anak kota, misalnya. Ingin dirancang sebuah penelitian untuk melihat apakah fisik anak desa lebih bagus atau lebih kuat dari fisik anak desa. Ini datanya, setiap anak disuruh berlari sekitar 5 menit ya, kemudian diuji ukuran kebugarannya. Ternyata ini ukuran kebugaran untuk anak desa, ini kebugaran untuk anak kota. Di sini anak desanya kita punya 12 anak, kemudian anak kotanya kita ambil 36. Kenapa bisa beda ya? Karena kepadatan kota dan desa mungkin padat yang kota, maka lebih banyak. Kita ambil murid-murid yang lebih banyak ini, lebih banyak ukuran sampelnya daripada murid-murid yang berasal dari desa yang tidak terlalu banyak. Oke, jadi di sini anak laki-laki desa cenderung tidak lebih bugar secara fisik dibanding anak kota, melawan satu anak laki-laki desa cenderung lebih bugar dari anak kota. Ini kalimat sehari-hari perlu kita bawa ke kalimat matematik. Jadi di sini EX ya, tidak lebih bugar. Tidak lebih bugar itu berarti kan kebugarannya tidak lebih banyak ya. Berarti di sini kurang dari atau sama dengan EY melawan EX atau rata-rata dari kebugaran X lebih besar dari rata-rata kebugaran dari Y. Berarti ini di sisi kanan ini, di sisi kanan. Oke. Kita lihat di sini X dan Y kita kumpulkan sesuai dengan dia mempunyai golongan tadi ya, berada di grup mana ya. Ternyata dari urutan data menurut dari kecil ke besar ya, kita urutkan ya, secara gabungan kan kita peroleh bahwa data-data ini telah kita urutkan letaknya. Peringkingannya berarti yang Y itu mulai 1 sampai 5, kemudian disusul X peringkat 6, kemudian disusul Y lagi peringkat 7 dan seterusnya. Kemudian dari sini nanti kita hitung peringkat dari X. Peringkat dari X-nya nanti kita jumlahkan. Jadi nanti T-nya itu ada peringkat dari X. Ya. Kalau ini kita jumlahkan 6 ditambah 10 dan seterusnya. Ya, jadi nanti di sini ya. Ini peringkatnya kan 6 ditambah 10 ditambah 13 dan seterusnya. Nanti ketemu nilai 321. Ini jumlah peringkat di X. Kemudian sebenarnya pakai T saja cukup, tapi kalau kita mau gunakan T1 juga enggak apa-apa ya. Karena kan kita ingin melihat sebenarnya jumlah yang sama itu sedikit apa banyak ya. Ini kita bandingkan aja. Tadi relatif sedikit sih, tapi kalau kita pengen anggap itu banyak ya boleh saja. Nanti hasilnya akan sama. Kalau dianggap T yang sama nanti data yang sama nanti cukup banyak, berarti pakai T1 ya. Ini rumusannya,
ketemunya T1-nya 0,6. Nah, kita bandingkan sekarang dengan W1 min setengah alfa. W1 min alfa, maaf. Nah, karena ini uji satu sisi. Uji satu sisi berarti 1 min alfa, bukan 1 min setengah alfa. Kita bandingkan dengan kuantil atas, yakni 1 min alfa, berarti W 0,95. Dari rumusan tadi, ya, kita peroleh nilainya adalah, pendekatannya adalah N kali N plus 1 per 2 ditambah sekian ini ya. Temunya 363,1. Oke. Ya. Ini saya hitung sendiri untuk melihat oh, ternyata sama. Ini sebenarnya diambil dari sini ya. Cuma belum tak hapus tadi. Oke, jadi perkiraan terhadap 0,9-nya ini 363,1. Kemudian kita simpulkan karena T kita 321 kurang dari 363, maka H0-nya diterima. Artinya tidak ditolak. Kalau ditolak kan lebih besar dari 3,63. Jadi kalau T-nya tidak lebih besar dari 363,1 berarti H0-nya harus diterima. Artinya anak desa tidak lebih bugar dari anak kota. Ya, jika kita gunakan T1 bukan jumlah ranking dari T, kita bisa lihat tadi T1 kita 0,63. Oke, kita lihat di sini T1 kita 0,64 lah kebarannya. T1 kita 0,064, 63 maaf. 64 ya. Oke. Nah, pada distribusi normal baku bersesuaian dengan kuantil 0,74. P 0,74. Sehingga P value-nya jadi T ini berkaitan dengan bilangan ini itu sudah kuantil ya berarti. Nilai dari kuantil. Ya, nilai dari kuantil dengan P 0,74 ya. Jika P value-nya nanti berarti 1 dikurangi luasan 0,74 ini, yakni 0,26. Berarti P value kita 0,26 ya, melebihi dari alfa kita yang 5%. Kesimpulannya H0 diterima ya. Jadi dengan T1 maupun dengan T, kesimpulannya akan sama. Ya. Atau juga Anda bisa melihat dari kuantilnya. Ini tadi kan dari P value-nya. Kita misalnya melihat dari kuantilnya. Kalau W 0,95 ini adalah kuantil distribusi normal baku ya, dengan alfa 0,05 ya. Dengan alfa 0,05, kuantil 0,95-nya adalah 1,64 ini, 1,64. Anda bisa cek nanti di tabel distribusi normal ya, bahwa kuantil 0,95 besarnya adalah 1,64. Ini bilangan yang ada di Z itu. Karena hipotesis berbentuk uji sisi kanan, maka tolak H0 jika T hitungnya melebihi dari kuantil 0,95 ini atau melebihi nilai 1,64 ini. Kita bandingkan ya. T hitungnya ya, tadi T1 ya tadi T1 hitungnya. T1 hitungnya tadi akan 0,63. 0,63. Oh, 0,63 apa 0,64 tadi. Coba kita lihat lagi, mungkin kita lihat 0,64 atau 0,63. Oh, 0,1 0,64, sorry, maaf ya. Berarti kita dapat 0,64 ya nih. Oke, karena T hitungnya 0,64 ya, maka ini masih kurang dari batasan 1,64 ya, maka H0-nya otomatis diterima. Artinya dengan statistik manapun ya menghasilkan kesimpulan yang sama bahwa
anak desa tidak lebih bugar dari anak kota. Ya. Oke. Ini distribusi C kuadrat, distribusi normalnya ya. Jadi kalau Anda ketemu 1,64 ini kan berkaitan dengan 0,975 nanti di sini. Itu ya, antara ini kan. Ya. Kok 0,975. 95 maaf 95 ya di sini kan. Ini lebih dekat sini. Maka diambil 1,65 ya. Sebenarnya tepatnya mungkin 1,645 ya ada di sini. Oke. Baik, ini tadi uraian kita terkait dengan uji Mann-Whitney. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup. Misi Pak, izin bertanya. Iya, silahkan. Untuk yang tadi kan rumusan hipotesisnya itu ada 3. Itu setiap kita melakukan uji Mann-Whitney ini mesti pilih itu bebas milih yang mana atau ada kriteria tertentu gitu Pak untuk yang pakai rumusan hipotesisnya gitu? Ya tadi kan bisa pakai T kalau banyaknya yang sama itu sedikit. Anda pakai T1 kalau banyaknya yang data yang sama itu cukup banyak. Nah, sedikit banyak itu kan kadang relatif, maka Anda boleh saja memilih mana yang dipakai. Hasilnya juga tidak akan jauh berbeda. Boleh dipilih ya. Silahkan. Ya, tadi kita tutup ya. Boleh dipilih. Oke. Baik Pak, terima kasih. Ya. Tadi di sini ada keterangan tuh kalau nggak keliru. Mann-Whitney tadi. Jadi bisa dipilih mana yang lebih kecil, mana yang lebih banyak. Saya tuliskan kan nggak keliru ya. Ini kan. Jadi kalau tidak ada nilai datum yang nilainya sama, berarti rankingnya berbeda semua. Ini Anda pakai yang T. Jadi kalau berbeda semua, Anda pakai yang T. Kalau ada yang sedikit yang nilainya sama, Anda boleh yang T. Kalau terdapat banyak datum yang bernilai sama, Anda pakai T1. Nah, karena yang namanya sedikit banyak itu relatif, Anda boleh milih mana yang Anda anggap sederhana. T ini ya lebih sederhana daripada menghitung T1. Boleh. Toh nanti nilainya juga tidak akan terpaut sama, dia akan terpaut jauh. Kesimpulannya juga nanti akan sama saja sebenarnya. Ya kalau soal saja dibikin gunakan T1. Tapi pada prakteknya kalau nilai datum yang bernilai sama tidak terlalu banyak, ya berarti nanti lebih baik gunakan yang sederhana saja. Tapi kalau datumnya bernilai sama banyak, ya nanti kan berkurangnya cukup banyak di sini ya. Peringkatnya nanti kan yang tidak 1 sampai N, tapi ada yang nilai peringkatnya sama kan. Ya. Ini sebagai faktor koreksi sebenarnya tadi. Ya. Boleh pilih Mbak. Ya, oke, terima kasih. Ya, silakan. Ada lagi? Terima kasih. Sudah? Baik, kalau tidak ada, tugas Anda di rumah baca dulu metode Kruskal-Wallis ya, nanti tak share. Metode Kruskal-Wallis ini dipakai untuk menguji kesamaan dari populasi yang jumlah populasinya enggak 2. Kalau tadi kan 2, A dan B. Kalau Kruskal-Wallis untuk yang lebih dari 2, bisa 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, nanti dari situ akan kita bisa lanjut lagi dengan pengujian di antara misalnya menghasilkan yang beda. Di antara yang beda itu mana saja, yang sama mana saja. Jadi ada uji lanjut. Makanya itu tak letakkan di belakang aja. Tapi Anda bisa baca di Conover terkait dengan
metode Kurzweil-Wallis. Silahkan dibaca dulu, nanti kalau ada yang berbeda pemahaman bisa kita diskusikan. Oke, makasih. Selamat siang. Ini ada satu yang belum ya, siapa ini? Misi Pak, saya Pak, belum Oh Pak. iya, siapa? Gideon Pak. Sudah Pak. Udah, ya udah. Kita bacanya nanti. Baik, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak.